Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bogor memperketat jumlah pengunjung serta pembatasan tempat usaha jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total DKI Jakarta. Ya, salah satu cara pembatasan pengunjung dengan cara memutar balik beberapa kendaraan jika sudah melebihi kapasitas. Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau lancar. Namun untuk menekan penyebaran COVID-19, jumlah kunjungan wisatawan dan tempat usaha di kawasan Puncak dibatasi. Salah satunya dengan memutar balik kendaraan yang menuju Puncak jika melebihi kapasitas, yakni tidak lebih dari 50%. Selain itu, untuk membatasi kerumunan massa, Kabupaten Bogor juga menerapkan pembatasan jam operasional tempat usaha sampai jam 7 malam. Sekitar 600 aparat gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk memonitor kapasitas jumlah pengunjung dan menyisir jalur alternatif. Razia penggunaan masker juga digelar di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Sejumlah warga yang tidak memakai masker dijatuhi sanksi mulai dari push up hingga melafalkan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Tak jarang warga tak hafal dengan Pancasila. Razia ini menyasar tidak hanya warga Puncak, tetapi pendatang yang memadati kawasan pasar tradisional Cisarua. Warga setempat yang melanggar pun didata untuk dikirimkan surat dari camat bahwa warga telah melanggar aturan PSBB atau adaptasi kebiasaan baru di tempat umum. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan, iNews melaporkan. Limbah medis pasca rapid test massal COVID-19 dibuang sembarangan dan berserakan di jalan. Pelindung wajah, hazmat, dan bungkus rapid test berserakan di bawah jembatan Suramadu. Pelindung wajah, sarung tangan, karet bekas banyak ditemukan berserakan dan dibuang sembarangan di sekitar kaki jembatan Suramadu. Sampah ini berasal dari kegiatan rapid test massal yang digelar di lokasi ini pada Sabtu malam. Namun hingga Minggu siang sampah dibiarkan begitu saja. Tak hanya di jalan, sampah juga ditemukan di taman sekitar lokasi ini yang kerap dikunjungi warga untuk menikmati Selat Madura. Kondisi ini pun disesali masyarakat dan dinilai membahayakan. Pemkot Surabaya meminta maaf atas kejadian ini dan akan evaluasi petugas medis dalam setiap kegiatan rapid test massal COVID-19. Kami mohon maaf mungkin karena petugas kecapean sehingga dan juga itu tadi menurut rekan-rekan juga posisi di bawah meja sebelum diangkut gitu. Tapi saat ini sudah kami bersihkan. Juga sudah kami semprot. Sebelumnya, Pemkot Surabaya menggelar rapid test massal mendadak di kaki jembatan Suramadu di Jalan Ambak Budi, Surabaya Sabtu malam. Pemkot memilih melakukan tes secara mendadak, pasalnya lokasi ini kerap dijadikan tempat warga berkerumun untuk menikmati malam akhir pekan. Dari 659 orang yang menjalani tes, 23 diantaranya dinyatakan reaktif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ratusan orang berdesakan menyaksikan Festival Oklik di Bojonegoro, Jawa Timur. Warga mengabaikan protokol kesehatan menonton kesenian tradisional di tengah pandemi. Ratusan orang memadati pendopo Malowpati Pemkab Bojonegoro Minggu pagi. Alunan musik dan penampilan penyanyi mengundang warga menyaksikan Festival Oklik atau kesenian musik tradisional yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Bojonegoro. Pengunjung membludak dan berdesakan melihat Festival Oklik di tengah pandemi. Mereka tidak menjaga jarak meski memakai masker. Anak-anak hingga orang dewasa berdekatan menonton kesenian musik di panggung. Meski ada imbauan tetap patuhi protokol kesehatan, warga tidak memedulikan. Ya sebenarnya kurang setuju sih, apalagi banyak yang melalaikan protokol kesehatan. Ini juga berdesakan sekali, Mbak.
Festival Oklik diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Bojonegoro ke-343. Ada 20 regu atau kelompok musik tradisional dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro mengikuti acara ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di Tugu Adipura, Bandar Lampung menuntut pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Massa juga meminta masyarakat untuk patuh pada protokol COVID-19. Ingin memecah belah bangsa Indonesia. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi aktivis mahasiswa Indonesia kemarin berunjuk rasa di Tugu Adipura, Enggal, Bandar Lampung. Dalam orasinya, massa meminta pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat terdampak COVID-19. Massa mengajak masyarakat untuk bahu-membahu mendukung pemerintah dengan menjalankan protokol COVID-19. Masyarakat juga diminta untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita seputar pandemi COVID-19 yang belum terverifikasi di sosial media. Pemirsa, total kasus positif COVID-19 di jajaran pemerintah Kota Bandung terus bertambah. Ya, sedikitnya terdapat 72 kasus baru positif COVID-19, baik ASN ataupun non-ASN. Kasus positif di Pemkot Bandung terus bertambah. Terdapat 72 kasus baru COVID-19, baik ASN ataupun non-ASN. Kini total positif COVID-19 di Pemkot Bandung menjadi 189 orang. Kini pegawai yang terkonfirmasi positif telah diisolasi. Pihak Pemkot juga akan mengevaluasi penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan melihat perkembangan 2 pekan ke depan. Kalau misalnya dilihat ternyata di lapangan sudah bagus, data-data ataupun kasus-kasusnya sudah menurun, ya mungkin bisa dilonggarkan. Cuman saya lihat kan kita terus maju nih, tes. SKPD juga belum selesai, ya. Sampai kapan tuh? Minggu depan kayaknya, akhir minggu depan. Ini kita lihat pasti resiko penambahan kasus pasti ada. Tetapi kan berarti kita surveillance-nya memang betul-betul jalan. Diketahui jumlah pegawai Pemkot Bandung mencapai 3.100 orang, di mana 2.631 telah mengikuti swab test. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pihak serukan lembaga anti rasuah KPK untuk mengambil alih penanganan kasus Joko Chandra. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.